Allah adalah tempat di mana Taman Eden dan bumi yang dikutuk ketemu, di mana Tuhan yang suci bersemayam dekat dengan umatnya yang berdosa. Mengapa bait Allah disucikan oleh Yesus? Kenapa Yesus marah? Yesus ingin meluruskan esensi spiritualitas yang sesungguhnya dalam ibadah dan penyembahan. Saudara, Yesus marah karena orang-orang datang itu tidak benar-benar ketemu dengan Tuhan. Mereka nggak menghormati tujuan bait Allah itu secara keseluruhan. Padahal seharusnya ibadah dan penyembahan itu bukan sekedar ritual eksternal, tetapi realitas spiritualitas yang internal di dalam hati. Karena itu bukan hanya perbuatan rohaninya yang dilihat Tuhan, namun Tuhan mau berperkara dengan hati kita. Kalau saudara lihat dibilang rumahku akan disebut rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Kapan kita membuat ibadah dan penyembahan menjadi seperti sarang penyamun? Mungkin saudara bilang, itu loh gara-gara penukaran uang dan hewan-hewan yang rame itu. Sebenarnya bukan itu. Tapi gini, di dalam bait Allah itu ada motivasi untuk berdagang. Uang itu mau dijadikan motivasi untuk menggeser Tuhan keluar dari pusat penyembahan mereka. Itu yang jadi masalah. Nah, message-nya untuk kita, berapa kali kita menggeser Tuhan di dalam hidup kita? Kita dorong Tuhan keluar dari pusat penyembahan, yaitu hati kita. Perhatikan saudara, kita suka Tuhan seringkali bukan karena Tuhan, namun karena apa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Kita suka Tuhan karena berkatnya, pemeliharaannya, kelegaannya. Saat kita menjadikan hal-hal lain selain Tuhan menjadi yang terutama, siapa yang jadi otoritas? Bukan lagi Tuhan, tetapi kita. Kalau di zaman itu pusat penyembahan adalah bait Allah di Yerusalem, di zaman sekarang pusat penyembahan itu di hati saudara. Seperti Yesus di Minggu Palma masuk ke Yerusalem, dia masuk ke bait Allah. Izinkan hari ini Yesus masuk ke hatimu dan membersihkan dan memurnikan seluruh isi hatimu. Izinkan dia menata ulang isi hatimu. Tabernakel Musa atau bait Allah itu hanyalah bayangan dari tabernakel atau bait Allah yang sesungguhnya di perjanjian baru. Siapa bait Allah dan tabernakel di perjanjian baru? Yesus Kristus adalah tabernakel, bait Allah yang sempurna bagi kita. Melalui Kristus kita dapat masuk dekat dalam tempat kudus Tuhan. Kita memiliki penerimaan Tuhan, kita memiliki perkenanan Tuhan di dalam Kristus. Sekarang kita menjadi bait Allah karena Kristus tinggal di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bagaimana mungkin kita yang masih jatuh bangun di dalam dosa bisa jadi bait Allah dan ada Roh Allah yang diam di dalam kita? Karena kita ada di dalam Kristus, dan Kristus melalui salibnya menjadi bait Allah yang sempurna bagi kita, sehingga Tuhan dapat tinggal bersama dengan kita. Itulah yang